Bismillah. Ini hikam yang kedua dari Syekh Ibn Athaillah. Iradatu katajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi min syahwatil khafiyah wa iradatu kal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatun anil himmatil aliyah atau aliyah ya gitu. Jadi di sini ada berapa yang saya mau bahas. Pertama, beliau utamakan iradatuka. Jadi saya mau bahas sedikit tentang iradah. Iradah dalam sufi itu beda dengan ya sisi cabang agama yang lain. Yang dimasukkan iradah ini adalah punya keinginan untuk dekat pada Allah, punya keinginan untuk membersihkan diri dari nafsu supaya bisa dekat pada Allah. Itu sebenarnya iradah. Tapi kalau ada yang lain muncul karena sebenarnya hakikatnya dia ingin dekat pada Allah sebenarnya, tapi salah. Contohnya di sini. Jadi dimulai dengan ingin tajrid, ingin memisahkan diri dari urusan dunia supaya bisa dekat pada Allah. Ya. Jadi keinginan ini asalnya baik sebenarnya. Tapi kalau Allah sudah menetapkan dia untuk berusaha asbab supaya dia membiayai dirinya dan keluarganya semua itu, jadi dia tidak boleh mau tajrid di saat itu, kan dia punya tanggung jawab. Ya. Tapi kalau Allah tempatkan dia dalam posisi tajrid, tidak perlu berusaha, dan dia ingin berusaha, itu sudah dia turun dari sebuah himmah yang sangat tinggi. Sebenarnya sudah Allah berikan himmah yang tinggi, tapi kalau dia ingin berusaha dan mengabaikan posisinya, jadi menjadi penyebab dia turun dari posisi yang tinggi. Karena Allah sudah menempatkan dia pada posisi yang tinggi. Contohnya sederhana saja, antara guru dan murid. Guru Allah tempatkan supaya dia bisa mengajar, dia tidak berusaha supaya bisa maksimal untuk mengajar. Tapi kalau murid, itu di antara, dia harus luangkan waktu untuk belajar, tapi dia harus terus berusaha. Sebagaimana ceritanya tentang perdebatan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Malik berpegang pada, karena itu posisinya, pada tidak perlu berusaha. Dan Imam Syafi'i itu posisinya, bersikeras, bertahan, harus berusaha. Jadi ceritanya, setelah mereka masing-masing tidak mau mengalah, dan ketika Imam Syafi'i pergi, dia melalui satu tempat melihat orang sedang memanen anggur. Teringat gurunya suka anggur, jadi dia mulai kerja di sana untuk dapatkan anggur. Dan setelah dia dapat, senang sekali ya, karena dia pikir dia bisa membuktikan pada gurunya dia harus berusaha supaya dapatkan ini anggur yang disukai oleh gurunya. Ketika hadiahkan pada gurunya hanya menikmati satu persatu dan langsung tersenyum mengatakan, ini bukti bahwa tidak perlu berusaha. Saya menginginkan anggur, sekarang saya menikmatinya tanpa usaha. Karena dia di posisi tajrid dan Imam Syafi'i di posisi asbab. Jadi dua-duanya benar. Tapi jangan Imam Syafi'i mengharapkan tajrid, ya, dan jangan Imam Syafi'i mengharapkan asbab. Ya, ini yang sebenarnya. Jadi kalau Allah tempatkan kita dalam posisi harus tajridlah. Kalau Allah tempatkan kita dalam posisi asbab, harus mencari pencarian, usung-usunglah yang melaksanakan itu. Ya, insyaallah inilah yang dimasukkan oleh Syekh Ibn Athaillah. Jadi
ada kaitan dengan iradah, ada kaitan dengan keinginan, tapi keinginan kita harus ditempatkan pada tempat yang benar. Ya. Dan begitulah bisa terwujud keinginan kita yang benar, dan di saat itulah kita menjadi murid yang sebenarnya. Bismillah.